Pneumotorak dengan bercirikan adanya luka terbuka tembus pada lukanya, ada suara saking chest wound. Diameter trakea kisaran 20-25 mm. Dengan demikian, langkah awal pada penanganan open pneumotorak dengan menutup luka dengan kasa steril yang dilapisi dengan aluminium foil atau bahan yang kedap udara dan diplester pada 3 sisinya. Setelah itu, segerakanlah kolaborasi untuk pemasangan chest tube. Yang berikutnya adalah tension pneumotorak dengan bercirikan penderita mengalami sesak berat dan cemas, peningkatan vena jugularis, ekspansi, dada tidak simetris, trakea terdorong kontralateral. Suara bising paru pada hemitoraks yang terkena tidak terdengar. Suara hemitoraks yang terkena hipersonor. Jika disertai dengan fraktur di bagian torak, akan dirasakan adanya krepitasi. Penanganannya adalah dengan mengurangi tekanan udara intrapleura dengan cara pemasangan needle torakosintesis atau pasang jarum dekompresi pada ICS kedua midclavicula dan kolaborasi untuk pemasangan chest tube. Berikutnya adalah hematotorak masif. Cirinya sama dengan tension pneumotorak, perbedaannya hanya suara hemitoraks yang terkena adalah darnes atau redup. Penata laksanaan awal adalah tidak banyak yang dapat dilakukan pada pra-hospital. Satu-satunya adalah menggantikan cairan yang hilang dengan pemasangan infus jalur intravena kaliber besar dengan cairan kristaloid tetesan cepat. Kirim ke rumah sakit secepat mungkin, dan transfusi darah harus segera diberikan dengan harapan jiwa masih ada diselamatkan. Pemasangan chest tube oleh dokter biasanya di daerah tingkat papilla mamae sebelah anterior mid axilla dan dengan tindakan cepat untuk dilakukan torakotomi. Berikutnya adalah pale chest dengan bercirikan. Penderita mengalami sesak dan cemas. Pergerakan dinding dada yang berlawanan sering dikenal sebagai pernapasan yang paradoksal. Suara bising paru pada hemitoraks yang terkena bila vesikuler tidak dalam hal yang tidak mengancam jiwanya. Yang membahayakan dan perlu diwaspadai adalah jika terjadi kontusio paru. Suara hemitoraks bisa normal atau sonor, ataupun tidak normal, bisa terdapat bunyi hipersonor, ataupun dullness tergantung dari berat lukanya akibat trauma torak. Apabila dirasakan adanya krepitasi di daerah yang terkena fraktur di torak, dalam hal ini tidak mengancam jiwa. Yang membahayakan dan perlu diawasi adalah jika terjadinya konsusio paru. Apabila sesak berat, dimungkinkan untuk pemasangan airway definitif dan diberikan oksigenasi. Dalam pemberian oksigen, menggunakan tekanan positif dapat dilakukan dengan cara manual backfilled mask atau menggunakan alat yang lain ventilator. Yang berikutnya adalah tempo nadi jantung yang bercirikan adanya distensi vena jugularis, napas sesak, bunyi jantung menjauh, lemah, bahkan tidak terdengar. Suara hemitoraks bisa normal atau sonor ataupun tidak normal, bisa terdapat suara hipersonor ataupun dullness, tergantung dari berat lukanya akibat trauma torak. Nadi kecil dan cepat, tanda-tanda shock. Penata laksanaannya dengan mengeluarkan darah yang terkumpul pada rongga perikardium menggunakan jarum yang besar yang disebut perikardiosintesis apabila tidak berhasil dilakukan torakotomi.